Ya, kembali pemirsa, kita akan membahas pidato yang disampaikan oleh Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri dalam pembukaan pameran foto Guntur Soekarno Putra. Nah, Bang Silema, kembali lagi nih, kita masih penasaran karena ini kemudian Bu Mega, yang disampaikan Bu Mega yang menjadi kita ingin tahu pesan pentingnya begitu. Spiritnya apa sih sebetulnya yang ingin disampaikan Bu Mega? Apalagi nih Bang, mau tidak mau kita harus mengkaitkan dengan pertemuan Bu Mega dan Pak Prabowo yang notabene sekarang kan menjadi penguasa ya di negeri ini. Sepertinya sudah begitu dekat kok. Dan sepertinya hubungannya juga banyak pihak yang mengatakan baik-baik saja. Bahkan terakhir Sufmi Dasko diutus langsung oleh Pak Presiden Prabowo untuk bertemu dengan Bu Mega di Tengku Umar. Nampaknya ada pembicaraan yang cukup hangat di situ. Tapikah apakah ini bentuk jawaban Bu Mega? Yang waktu itu kita juga penasaran, katanya membawa pesan, pulangnya bawa jawaban gitu kan Bang Ansilema. Kalau ditanya soal posisi politik PDI Perjuangan, apakah bergabung dengan pemerintah hari ini ataupun berada di luar pemerintahan, sampai detik ini posisi PDI Perjuangan masih di luar pemerintahan. Memainkan peran sebagai mitra kritis. Mitra strategis di luar pemerintahan. Dan penentuan posisi politik PDI Perjuangan itu baru akan dibahas dan diputuskan dalam kongres yang akan datang. Tentu kongres ini tidak akan lama lagi. Dan itu merupakan hak prerogatif dari Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri. Tentu sampai kepada posisi politik itu, Ibu tentu akan merenung, berkontemplasi, juga mendengarkan aspirasi publik, dan juga mendengarkan suara-suara dari kader seluruh Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, boleh dong sebagai anak proklamator, pendiri Republik ini, Presiden kelima Republik Indonesia, Ketua Dewan, Pembina BPIP, itu bicara tentang sejarah dan ideologi bangsa. Apalagi sejarah selama 32 tahun itu langsung dialami oleh Bung Karno yang adalah orang tua kandung Bu Mega, dan juga kepada Ibu Mega, Mas Tok dan keluarga besarnya. Kita tahu bahwa sepanjang era Orde Baru, keluarga Soekarno mengalami proses desoekarnoisasi, peminggiran secara politik. Ada sejarah yang dipotong-potong, ada sejarah yang dimanipulasi, dan itu terekam benar dalam kehidupan, dalam pikiran, dalam benak keluarga Bung Karno dan para pengikutnya. Di saat yang sama, hari-hari ini pemerintah melalui Kementerian Kebudayaan dan Kementerian Sosial itu tengah menggagas untuk melakukan penulisan ulang sejarah. Dalam konteks itu, sebenarnya Ibu memberikan himbauan ataupun juga peringatan, hey, jangan lagi kita terjebak pada kesalahan yang sama. Penulisan sejarah itu harus betul-betul benar. Penulisan sejarah itu harus betul-betul transparan. Risetnya harus benar, metodologinya harus benar, dan tidak boleh ada tafsir tunggal. Apalagi mengatakan bahwa sejarah ini adalah sejarah resmi yang ditulis oleh penguasa, kan begitu. Nah, dalam hal misalnya pelanggaran hak asasi manusia, kalau kita dapatkan bocoran dalam draft naskah untuk penulisan sejarah ini, yang dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat itu cuma 2. Disebutkan kalau tidak salah Talang Sari dan Tanjung Priok. Padahal proses dehumanisasi, perendahan harkat dan martabat manusia dalam rezim totaliter Orde Baru itu cukup banyak. Seruan dan peringatan jangan sampai kemudian ada penulisan sejarah yang salah begitu. Ya, artinya itu, ya kan? Artinya apa? Proses ini harus transparan, terbuka, metodologinya harus benar, harus partisipatif, melibatkan banyak stakeholder, terutama para sejarawan, kan begitu. Apalagi kan hari ini studi literatur itu juga sudah lumayan banyak, kan begitu. Jangan sampai kemudian kita terjerembab pada persoalan. Contoh, era Orde Baru berkuasa 32 tahun, kemudian tumbang. Karena apa? Karena selama rezim Orde Baru berkuasa, memimpin secara sangat totaliter, pemerintahannya otoriter, maka kemudian ada tuntutan perubahan, pembaruan lewat reformasi 98. Bang Ansilema, berarti pidato yang disampaikan oleh Bu Mega ini berisi kemudian seruan, peringatan, dan kritik mungkin terhadap pemerintah atau penguasa sekarang begitu ya? Karena kemudian yang punya kepentingan untuk menulis ulang sejarah itu kan diusulkan oleh pemerintah Pak Prabowo. Kan gini, Kang Cecep ini pasti sangat mengerti lah kan, ada adagium klasik dalam politik itu. Oke. Ya,
Power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely. Ya, Lord Acton bilang seperti itu. Maka seruan Ibu Mega ini adalah bagian dari bagaimana menjalankan fungsi partai politik dalam melakukan checks and balances. Mitra kritis, mitra, berteman, berkomunikasi dengan Presiden Prabowo, dengan Bang Dasko dan lain-lain. Tetapi di luar kekuasaan, kami juga boleh memberikan kritisisme. Kritik-kritik konstruktif dengan pendasaran-pendasaran faktual, dengan analisis-analisis yang rasional, terukur, valid dan akurat. Kira-kira seperti itu. Sehingga kemudian ruang publik ini juga diajak untuk berpikir. Dan ada satu hal, kalau sejarah dimanipulasi, ditulis secara salah, maka menurunkan cerita-cerita sejarah kepada generasi baru ini kemudian bisa kabur semua. Dan pemerintah punya tanggung jawab untuk menjelaskan, menerangkan persoalan sejarah ini secara benar, clear dan juga clean. Baik. Bang Hendar Sam, pemerintah punya tanggung jawab untuk bisa menerangkan sejarah ini secara clear begitu. Artinya disampaikan Bu Mega ini nampaknya memang diarahkan langsung kepada pemerintahan Presiden Prabowo, merasa atau kemudian juga ikut bertanggung jawab untuk bisa memenuhi apa yang disampaikan sebagai kritik yang membangun dari mitra strategis PDIP? Ya, tentunya itu kan merupakan kewajiban Bu Mega untuk menyampaikan hal tersebut dan merupakan kewajiban kita juga sebagai terutama Bang Fadlizon ya sebagai penggagas dan ya perumus lah nanti untuk masalah itu, bahwa ini memang harus kita letakkan secara tepat. Cuma begini. Yang ingin saya sampaikan bahwa penulisan sejarah itu tidak bisa juga kita lihat secara hitam dan putih, ya kan? Kalau kita tidak bisa move on, artinya kalau gini, kalau kita contoh, kita maunya semuanya clear semua. Oke, kita bicara tentang masalah Bung Karno. Apakah Bung Karno tidak ada pro dan kontra masalah itu, ya kan? Apa kemudian Sultan Pak Syahrir juga tidak ada pro kontra tentang masalah itu, ya kan? Tidak ada. Apakah Tan Malaka juga tidak ada pro dan kontra masalah itu? Apakah Bung Hatta juga tidak ada pro kontra masalah itu? Semua. Apakah ini ingin kita jabarkan secara lugas seperti itu menjadi suatu pembelajaran, atau malah ini akan menjadi suatu pemecah belah? Itu yang ingin ini. Tapi yang ingin disampaikan, tone-nya itu harus tone yang positif. Tone yang membangun. Jadi artinya itu sering beliau sampaikan. Kenapa beliau sangat menghargai bahwa spirit beliau, bahwa terlepas dari setiap pemimpin itu pasti ada kesalahan, pasti ada dosanya, ya kan? Dari Bung Karno sampai ke Pak Jokowi pasti ada. Tapi dilihat yang baiknya, ya kan? Tapi tidak juga melihat bahwa ada kesalahan-kesalahan mungkin, ya kan, ada pro dan kontra, tapi ini kita akan bagus secara positif. Ini menjadi pembelajaran bagaimana ke depan mitigasi supaya ini tidak jadi terulang kembali. Nah, ini yang paling penting sebenarnya. Jadi spirit positif itu yang ingin kita jabarkan, bukan menggelapkan sejarah. Itu penting sekali. Ya, kalau kita bicara ini contoh masalah di zaman Orde Baru, bagaimana peran seorang Tan Malaka umpama, ya kan, dihilangkan gitu saja. Ini Bapak Republik Indonesia loh, ya kan. Kalau Bung Karno kita no debat lah, ya kan, udah selesai masalah itu kan. Walaupun itu juga sempat dihilang. Seorang Tan Malaka pro kontranya banyak juga. Tapi kita nggak bisa kesampingkan bahwa beliau adalah penggagas Republik ini, kan gitulah. Nah ini, tapi kalau kita lihat dia adalah Ketua PKI pertama yang kita kan jadi sesuatu hal yang tidak jadi kontraproduktif. Nah ini penting sebenarnya kita lihat ya, gagasan-gagasan beliau, nilai-nilai kerakyatan beliau, yang saya rasa itu nilai-nilai sosialis beliau itu nggak jauh berbeda dengan Pak Prabowo dan juga dengan PDI sebenarnya. Banyak kesamaan tentang masalah itu sebenarnya kita ingin kita tangkap. Kang Cecep, jadi lagi-lagi malam hari ini kita melihat kesamaan frekuensi yang sama sebetulnya antara Bu Mega dan juga Pak Prabowo begitu kan, bicara mengenai sejarah Indonesia. Bu Mega juga nampaknya ingin menyampaikan kritik yang membangun sebagai bentuk evaluasi kepada pemerintah saat ini Pak Prabowo yang masih memimpin 6-7 bulan. Tapi kemudian ini bentuk komunikasi politik Bu Mega ke Pak Prabowo begitu?
Kang Cecep. Oke, jadi gini ya, Presiden kelima Megawati Soekarno Putri dan juga Presiden ke-8 Prabowo Subianto, saya kira secara personal baik-baik saja hubungannya. Itu pertama. Kemudian yang kedua, apa yang disampaikan oleh Bu Mega dalam pidatonya di acara Pak Guntur ya, itu sebenarnya bentuk ya bagaimana Bu Mega sebagai orang yang pernah mengalami sejarah ya yang relatif panjang di Indonesia. Kemudian ada keinginan misalnya pemerintah melalui Kementerian Kebudayaan ingin menulis ulang sejarah, ini kan berusaha mengingatkan agar apa? Kalaupun ingin menulis sejarah itu tetap tetap pada relnya gitu, tetap harus ada, jangan sampai membuat polarisasi di kalangan masyarakat sebenarnya. Jangan mau keributan gitu. Jadi dan ini sah-sah saja dalam demokrasi, justru saya kira perlu ada orang seperti Bu Mega tetap berada di luar pemerintahan, tetap mengawasi jalannya kekuasaan. Karena bisa dibayangkan kalau Bu Mega berada dalam kekuasaan, siapa yang mengontrol kekuasaan? Gitu. Meskipun ya Presiden Prabowo sendiri dapat dukungan di parlemennya itu udah mayoritas besar, tapi tetap perlu ada pihak yang mengawasi. Jadi cukup menarik ketika melihat kondisi politik kita saat ini ya, Kang Cecep, apalagi sikap dari PDIP yang sampai saat ini masih tegas ya, Bung Ansi Lema ya, di luar pemerintahan menjadi mitra strategis, tapi kemudian juga rasanya seperti berada di dalam pemerintahan karena ikut membangun Indonesia, begitukah? Tapi dijawabnya nanti ya Bapak-Bapak ya. Sesaat lagi kami kembali untuk Anda.